Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa qurran ataina hukman wa ilma wa sakhkharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqla bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Summa amma ba'du. Kita sempurnakan muqaddimah atau mengawali kajian kita malam hari ini. Tentunya kita khususkan kepada Syekh Imam An-Nawawi bibarakati Ummil Quran, khususon muallif Syekh Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik, para bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, ya. Seperti biasa nikmatnya yang sangat sungguh luar biasa sehingga kita bisa bermuajahah kembali, bertemu kembali, bersilaturahim kembali, berkumpul kembali di tempat Allah, ya, di tempat yang tentunya Allah muliakan. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa mengisi tempat yang mulia ini mendapatkan kemuliaan di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, Rasul kita yang telah membawa kita sampai hari ini, di mana dari zulmah atau dari kegelapan ke yang sampai hari ini alhamdulillah, ya. Uswah kita tentunya yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ke-174, ya, di bab ke-20. Itu bab ke-20 ada beberapa hadis, dan yang ini yang kita bahas sebetulnya sudah dibacakan minggu lalu, cuman belum tuntas, ya. Ini hadis kedua di bab 20 ini, ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan ingatan dan bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita sama-sama kaji di setiap malam Rabunya. Baik, hadis ini dari Abu Hurairah yang tentunya bunyinya adalah
atau sabda nabinya, matanya adalah manda'a ila huda. Barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah atau kebenaran, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, kata Nabi. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, tentunya saya tidak akan berpanjang lebar kaitan dengan Abu Hurairah. Mudah-mudahan para bapak senantiasa mengingat itu. Ya, berkaitan dengan sejarah atau kisah para sahabat, karena implikasinya, mohon maaf, atau pengaruhnya ya kepada kita tentunya memberikan semangat bahwa para sahabat itu begitu cintanya kepada Nabi, dan inilah bukti daripada mahabbahnya para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dan ini mudah-mudahan senantiasa ketika sanadnya atau periwayatnya kita kisahkan atau kita sampaikan, kita kaji bareng-bareng, ya tentunya memberikan motivasi untuk kita. Ya, baik, hadis ini dari Nabi tentunya didengar oleh Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr, yang kemudian Nabi sabdanya adalah manda'a ila huda, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebenaran atau petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu ila la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ketika diikuti oleh yang kemudian pengikut atau ada yang mengikuti, ya tentunya misalkan ketika kita nyuruh atau ngajak orang lain, si A katakanlah si B kita ajak untuk ngaji, untuk sholat, dan si A si B ini melakukan apa yang diajak oleh kita, maka ketika melakukan kita juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh yang kita ajak. Artinya pahalanya tidak sedikit pun berkurang. Kalau si A kita ajak sholat berjamaah berarti 27 derajat pahalanya, kurang lebih seperti itu. Maka kita pun yang hanya menunjukkannya saja sama pahalanya 27 derajat, meskipun kita tidak melakukan, hanya nyuruh doang atau ngajak doang. Tetapi para bapak mesti diingat, jangan sampai kemudian ngajak doang kos calo, yuk sholat manehan tuh, gak begitu. Justru saya meyakini sampai hari ini yang ngajak sholat kepada orang lain itu rajin sholatnya. Gak mungkin kemudian jarang sholat inget karena sholat ngajak. Logikanya kan begitu para bapak. Tapi kalaupun ada karena ujur, misalkan setelah ngajak orang lain sholat dia ketiduran misalkan, ini gak masalah. Apa yang dilakukan oleh kemudian si A, si B yang kita ajak, maka berlipat-lipat ganda pahalanya. Belum lagi pahala kita ketika melaksanakan apa yang kemudian kita ajak kepada orang lain. Ketika kita mengajak 3, 4, 5 orang, maka semuanya kita dapatkan tanpa layan kusu dzalika min ujuri syai'an. Tidak ada sedikit pun yang dikurangi. Apa yang kemudian didapatkan oleh orang yang kita ajak, kita pun mendapatkannya. Kalau orang yang kemudian kita ajak untuk ngaji seperti ini, wallahu a'lam pahalanya berapa itu atau kemudian hak prerogatifnya Allah. 10 misalkan dihitung kebaikannya, maka kita dapatkan 10 kali berapa orang. Maka Allah sangatlah baik kepada kita. Ya. Jadi potensi kita masuk surga berkali-kali, yang saya katakan, mohon maaf kepada para bapak, sering diingatkan bahwa potensi kita masuk surga sangatlah terbuka luas. Pintu yang mana yang akan kita masuki dari sekian banyak pintu surga yang ada nanti di akhirat? Ya, caranya bagaimana? Kita juga harus punya caranya. Ya, selain sholat, ingat, karena sholat sudah pokoknya, ya, sudah pokoknya, yang mana kemudian dilengkapi dengan syu'abul iman atau kemudian cabangnya iman, termasuk
amar ma'ruf nahi munkar. Hadis sebelumnya kita ingat, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Meskipun kemudian orang ngajak kepada kepada orang lain, dia gak ikut perang, pahalanya sama. Ini pun hampir sama lah ya, beda redaksinya, beda konteks doang. Tetapi pada dasarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah begitu luas, sehingga kemudian kalimat berikutnya, wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqutu jalika min asamihim say'a. Begitupun sebaliknya, ketika kita ngajak kepada kesesatan, kemaksiatan, maka apa yang dilakukan oleh yang mengikutinya, si A si B-nya yang kita ajak, kita pun kena dosanya. Adil Allah, maha adilnya Allah. Masa kemudian ngajak kebaikan, ngajak kemaksiatan enggak dapat apa-apa? Ya biasa saja. Tetapi ini menunjukkan bahwa Allah maha adil. Tetapi kemudian Allah tetap bijaksana ketika melaksanakan atau melakukan hukum ini. Kenapa bijaksana? Karena Allah sejatinya ketika ketika kita atau ketika hambanya, ya umatnya Rasul melakukan maksiat, dihitung satu gitu loh. Kalau maksiatnya maksiat kecil, satu. Kalau kebaikan itu, para bapak, para jamaah sekalian, Allah lipat gandakan. Satu kebaikan jelas berlipat ganda. Sholat berjamaah satu kebaikan dianggap atau kemudian dihitung oleh Allah 27 derajat. Tapi ketika kita melakukan maksiat, tentunya hanya satu dihitung oleh Allah. Berarti tetap saja potensi kita masuk surga lebih banyak dibandingkan dengan masuk neraka. Hanya saja memang godaan dan ujiannya sungguh luar biasa pula gitu. Nah ini cerdas-cerdasnya kita saja. Dan memang apapun kaitan dengan ibadah yang ada dalam Islam itu tidak ada lagi, kuncinya adalah ilmu. Kita tidak akan tahu gitu, tidak akan semangat, tidak akan termotivasi, tidak akan istiqomah ketika melakukan atau mengamalkan apapun dalam Islam terkait dengan kebaikan. Tidak akan kemudian ya spiritnya akan beda, semangatnya akan berbeda ketika dengan orang jahil dibandingkan dengan orang jahil, dengan orang bodoh. Ya, maka Allah senantiasa ya dalam Islam tentunya kutubul ilma minal mahdi ilal lahdi, karena sejatinya ilmu lah yang kemudian membawa kita kepada keberkahan, sejatinya membawa kita kepada surganya Allah. Itu yang tentunya tersirat dalam hadis ini. Bagaimana kemudian Allah maha adilnya, sehingga luar biasa bijaksananya Allah tunjukkan dalam hadis ini. Ketika kita menunjukkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kita ya sesuai dengan apa yang diikuti. Pahalanya sesama dengan yang melakukan, dengan apa yang kita ajak. Ya, tanpa kita melakukannya pun. Tetapi saya meyakini ya, mudah-mudahan kita ketika mengajak orang lain, si A, si B, tetangga kita dan lain sebagainya, kita pun ikut gitu. Dan memang sebaik-baiknya pelajaran adalah melalui uswah, melalui contoh. Jangan kemudian sholat siang kita tidur gitu, dengan sengaja tentunya ya. Ya, bagus kene wae Allah mah. Ketika kita tidak melakukan tetap dikasih pahala. Tetapi tidurnya jangan disengaja gitu ya. Mudah-mudahan dipahami rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan atau rawinya adalah Imam Muslim. Baik, di hadis selanjutnya 175 atau hadis ke 123. Hadis ketiga ya, di bab ke-20.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhu, kepada Abul Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yauman Khaibar, pada hari perang Khaibar, pada saat terjadinya perang Khaibar. Khaibar ya. Kalau orang Sunda Khaibar, kalau orang Arab Khaibar. Ini perang Khaibar ini para bapak sungguh luar biasa. Banyak berbondong-bondong orang di Daus masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat lainnya. Sebanyak kurang lebih dikisahkan 53 sampai 60 orang. Ya. Baik, dari Abul Abbas, nama aslinya adalah seperti biasa ya, sedikit mengulas kaitan dengan periwayat hadis ini, yaitu Abul Abbas ya, Abul Abbas Sahal bin Sa'id. Hadis ini tentunya dari Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansori. Ini nama panjangnya. Nama julukannya adalah Abul Abbas. Ya, nama kunyah yang sering kita bahas itu ya, Abu. Ya, ini namanya Abul Abbas. Nama aslinya Sahal. Lalu kemudian ketika memeluk Islam, pada saat usianya belia masuk Islam bersyahadat, Rasul ganti namanya menjadi nama asli beliau adalah Hazm. Awalnya Hazm, diganti Sahal, karena Hazm ini adalah kesedihan, sulit, sukar dan lain sebagainya, negatif lah ya. Kemudian Nabi menggantinya dengan nama Sahal. Ya, ini doa. Jadi nama itu kenapa kemudian disebut doa ya? Ternyata Nabi pun melakukan hal tersebut. Diganti namanya menjadi Sahal. Ya. Beliau ketika Rasul wafat, usianya baru 15 tahun. Dan beliau ini sejak kecil sudah mengikuti beberapa peperangan. Salah satunya adalah perang Tabuk. Kalau orang-orang Arab kan fisiknya gede-gede Pak. Jadi gak heran ketika Abul Abbas atau Sahal ini diikut sertakan berperang. Ya, diikut sertakan berperang. Memang mengikuti perangnya kan tidak lantas kemudian Nabi juga memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatannya. Karena ada di kisah lain, ada beberapa sahabat Nabi yang kemudian usianya masih belia suruh balik. Ternyata alasannya masih ada keluarganya di rumah dan lain sebagainya. Ini kisahnya beda. Jadi para bapak, Nabi begitu bijaksananya. Jadi ketika mengikuti perang Badar contohnya, ada yang ditugaskan untuk menjaga kampungnya, itu juga ternyata dihitung mengikuti perang Badar. Nah ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kemudian perangnya seperti apa. Yang jelas dikisahkan beliau mengikuti salah satu perang, diantaranya adalah perang Tabuk, mengikuti Bai'at Aqabah. Usianya masih belia. Ya, beliau kemudian meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Ya, lebih banyak daripada Abu Mas'ud yang sebelumnya meriwayatkan hadis tentang pembunuhan Qabil kepada Habil. Ya, ini pun kemudian berkaitan dengan hadis yang barusan kita bahas, di mana kemudian yang menunjukkan kepada kesesatan, kemaksiatan itu ternyata Allah juga menghitung dosanya, ngajak doa. Apalagi Qabil terhadap Habil menjadi inspirator untuk pembunuh di masa-masa mendatang. Jadi kalau ada anak Adam, anak
anak cucu Adam hari ini membunuh, maka si Qabil ini kebagian dosanya sampai nanti yaumil akhir. Ya, sekelas anak Nabi tetap saja kalau memang bersalah Allah hukum. Gak seperti di Indonesia atau hukumnya negara kita. Ya, tajam atau kemudian tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, kalau Allah tidak. Sekelas anak Nabi Adam saja si Qabil ini tetap dihukum. Bahkan nanti ketika ada anak cucu Adam sampai hari ini terjadi pembunuhan, maka kena dosanya. Gak kebayang. Jadi si Qabil gak kebayang. Meskipun si Qabil sendiri kan sebetulnya menyesali sampai 1 tahun gak dikuburkan itu adiknya si Habil ini. Setahun dibawa-bawa kemana-mana gitu loh. Ya, diumumkan gitu. Ya, kalau bahasa kita menjerit gitu sebenarnya. Cuman apalah gitu loh ya, waktu sudah tidak bisa diulas kembali atau sudah tidak bisa diulang. Maka Qabil, janganlah kemudian kita menjadi Qabil selanjutnya. Baik para bapak, beliau diberi umur yang begitu panjang. Ada yang mengatakan 98, 96, dan ada yang mengatakan di kisah yang ini mungkin yang paling masuk adalah umurnya sampai 100 tahun. Diberkahkan oleh Allah tentunya. Berkah daripada atau wasilah kemudian mahabbah kepada Rasul. Dan beliau adalah sahabat terakhir di Madinah yang wafat di Madinah. Sahabat terakhir yang wafat di Madinah. Ya, sebelumnya ada di Mekah dan lain sebagainya ya. Baik, itu sekilas kaitan dengan sanad kita malam ini, hadis ke-175 ini. Kata Rasul, kata Nabi, qala yauman Khaybar. Jadi ketika perang Khaybar ini Nabi mengatakan sesuatu yang begitu lumayan panjang ini hadisnya para bapak. Jadi perang Khaybar ini saya ulas sedikit, perang yang kemudian melawan orang-orang pengkhianat lah, orang-orang kafir. Jadi pada saat itu di Madinah ada perjanjian damai. Di Madinah itu perjanjian damai antara Yahudi, Nasrani, Majusi dan termasuk umatnya Rasul. Di Madinah itu numplok Pak, berbagai macam ajaran, berbagai macam agama numpuk di sana di Madinah. Karena memang Nabi diutus liutami makarimah akhlak, dan akhlak yang paling sempurna adalah akhlaknya umat Islam. Maka ini berkaitan dengan ketika Allah menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi para Majusi, Yahudi, Nasrani numpuk di Madinah. Ada perjanjian perdamaian yang kemudian hidup tentram, toleransi antar umat beragama, antar umat, antar ajaran lah katakanlah. Yang kemudian singkat cerita di Madinah saat itu ada yang mengkhianati atau yang berkhianat. Ya, sekelompok berkhianat yang kemudian diusir dari Madinah, terbanglah atau kemudian pergilah ke suatu kampung namanya Khaybar. Jadi Khaybar ini adalah nama sebuah kampung atau wilayah tertentu yang ada di Jazirah Arab. Jadi setelah itu punya rencana untuk membunuh Rasul, sewot gitu loh. Padahal kalau tadi secara logika yang hidup di Madinah bukan hanya umat Nabi, bukan hanya Nabi, kenapa yang kemudian mau dibunuh hanya Nabi gitu loh. Itulah kemudian liciknya orang-orang kafir pada saat itu, dan hari ini pun gitu loh ya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi para bapak, ada sekelompok yang berkhianat pergi ke Khaybar, strategi segala macam dipakai. Bahkan di satu kisah ada satu perempuan diutus untuk kemudian memberi makan Nabi dengan membubuhi racun. Diracun para bapak. Akhirnya biiznillah dengan izin Allah Nabi selamat. Ada satu sahabat
Wallahu a'lam, saya lupa lagi namanya. Ada satu sahabat yang wafat. Kenapa? Karena makan makanan tersebut. Ini membuktikan bahwa Allah senantiasa menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti sahabat yang satu ini dikorbankan oleh Allah. Ini skenario Allah yang kemudian membuktikan bahwa ya kebenaran itu hanyalah kemudian Allah yang Maha Tahu. Kebenaran itu Allah tunjukkan kepada orang-orang saat itu. Jadi benar gitu loh, ada racunnya. Tapi kemudian di sisi lain Allah membuktikan tuh pertolonganku nyata gitu loh. Tetapi orang kafir tidak percaya sampai di situ gitu loh. Kalau percaya, mudah percaya lain lagi ceritanya. Lalu kemudian singkat cerita, pasukan yang kemudian ketika perang Khaybar ini, perang yang cukup lama para bapak, di catatan sejarah mungkin ini yang paling lama, 2 minggu berturut-turut, hampir 2 minggu lah. Kenapa perang ini dianggap lama? Karena 2 minggu berturut-turut yang kemudian pasukan musuh itu sebanyak 10.000, berbanding tidak sebanding lah dengan umatnya atau sahabat atau kemudian pejuang di kalangan Islam atau di pupuknya Nabi Muhammad SAW yang hanya 1.400. Bayangkan 1.400 banding dengan 10.000, jauh Pak. Tapi kemudian Allah memberikan kemenangan terhadap umatnya, Nabi, pasukannya, Rasul. Ini juga menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya pertolongan itu ada gitu. Kalau secara logika dari angka saja sudah jauh bedanya gitu loh. Tapi Allah senantiasa menunjukkan gitu loh bahwa hal yang kemudian terkait dengan apapun yang tidak mustahil sekalipun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apapun yang Allah kemudian kehendaki, maka ini juga gak cukup membuktikan kepada orang-orang kafir. Masih saja kemudian berkhianat. Dan perang Khaybar ini di abad atau di tahun ke-7 Hijriah terjadinya di bulan Safar. Safar ya. Kalau Safar itu ke Inggris-Inggrisan. Ya. Baik, di bulan Safar para bapak, bandingannya sangat jauh. Dan perang zaman dulu, pada zaman Rasul, perangnya itu ya fisik gitu loh, gak kayak hari ini ya, nuklir, bom gitu loh ya, bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok, kasarnya. Kalau dulu enggak. Jadi para sahabat ketika perang itu duel, 3 orang dulu. Nah ini nanti berkaitan dengan matanya yang kemudian akan kita bahas malam ini. Jadi para bapak, ketika peperangan itu terjadi 3 lawan 3, pimpinannya dulu 3 lawan 3, baru pasukannya nyerang gitu. Kalau memang sudah waktunya, sudah aba-abanya, instruksinya sudah jelas baru. Jadi duel 3 orang, gak kebayang para bapak. Tetapi kemudian para sahabat ya udah tahu nyawa taruhannya, para sahabat gak gentar gitu loh. Malah ya di hadis ini nanti lah ya sebentar lagi, jadi pengen ikut gitu loh. Bahkan sampai di hadis sebelumnya kan ingin ikut berperang tapi gak punya tunggangan, padahal nyawa taruhannya, modal sendiri para bapak. Kita mah diajak jarah, gak usah ongkos saja masih males. Jarah kubur gitu misalkan, yuk ke Banten misalkan, udah gak usah mikirin ongkos, jajan we siapin, malesnya luar biasa. Tapi para sahabat luar biasa, modal sendiri, bekal sendiri, tunggangan sendiri, nyari gitu loh. Tapi girohnya luar biasa. Inilah yang membedakan kita dengan para sahabat. Ya, kita mah sudah tinggal jalan, tinggal duduk, ya siapin buat jajan doang, bahkan ada yang jajanin, malesnya luar biasa. Ya, baik.
Itulah sekali lagi bedanya. Apa kemudian kata Nabi la'utiyanna royata dan rojulan yaftahullahu ala yadayhi? Kata Nabi, ini didengarkan oleh para sahabat, disimak oleh para sahabat. Begitu banyaknya para sahabat kala itu. Kenapa? Karena hendak perang Khaibar. Jadi terbayang kondisinya bukan hanya 1-2 orang saja yang mendengar hadis ini atau sabda Nabi yang ini gitu loh. Sabda Nabi yang nomor 175 dalam hadis ini. Kebayanglah ya, tadi pasukannya 1.400. Kalaupun separuhnya 5.000 lah. Katakanlah berapa yang jelas banyak kan, ya. Kata Nabi la'utiyanna, ya, arroyata dan rajulun yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi niscaya atau kemudian bahwa Rasulullah besok aku, kata Nabi, besok aku benar-benar memberikan royah. Royah itu panji, ya, panji perang kepada seseorang yang akan diberikan kemenangan ala yadaihi, melalui kedua tangannya. Jadi Nabi sekali lagi bersabda la'utiyanna, besok ya, la'utiyanna royah godan, besok aku akan memberikan royah. Royah itu sekali lagi panji perang kepada seseorang yang nanti seseorang tersebut akan mendapatkan kemenangan gitu loh. Ya, panji. Panji itu apa sih? Bendera lah ya, atau semacamnya ya. Panji, alat mungkin ya. Apa sih panji? Bendera lah ya. Kita sepakati bendera kurang lebih. Bendera yang kemudian sering dipakai apa ya? Para FPI ya itu ya. Ya, bendera yang bertuliskan 2 kalimat syahadat lah. Ya, mungkin para bapak juga tahu lah ya. Nah, Allah akan memberikan itu, Nabi akan memberikan itu kepadanya besok. Yuhibbullahu wa rasulahu. Yang kata Nabi, orang tersebut, laki-laki tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Begitupun Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada beliau. Sehingga kemudian fabatan nasa yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Singkat cerita kisahnya, ya udah malam pada pulang nih, penasaran. Ya, para sahabat kemudian apa ya bahasanya, ngegosip gitu ya, ngomong siapa sih, penasaran. Ada yang berharap itu adalah diriku. Dan sekian banyak para sahabat penasaran gitu loh. Ya, kemudian hingga akhirnya falamma asbahan nasu qadau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga esok harinya malam sudah berganti menjadi besok atau menjadi pagi, hingga akhirnya berduyun-duyun para sahabat menanyakan karena penasaran. Entah itu saya, mungkin diantara kita ya, wah ini pasti saya, ada yang begitu. Hingga akhirnya menjumpai Rasul dan bertanya kepada Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyuqaha faqala. Hingga akhirnya Nabi langsung menjawab, aina Ali bin Abi Thalib. Di mana sih sahabat atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nanya langsung. Dari sekian kerumunan banyak orang yang penasaran terhadap siapa yang akan diberikan panji yang nantinya akan memenangkan beberapa atau peperangan selanjutnya. Di antara sekian banyak orang yang penasaran, Nabi tidak melihat Sayyidina Ali di tengah-tengah kerumunan tersebut. Hingga akhirnya, ya Rasulullah wa yastaqi ainaihi kola. Jadi para sahabat yang berkerumun tadi menjumpai Rasul tadi, kemudian Nabi langsung bertanya mana Sayyidina Ali. Langsung kemudian dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sedang sakit
kedua matanya. Ainaihi, kedua matanya sakit. Langsung pola Nabi menjawab, fa'arsilu ilaihi, bawa dia ke sini. Nabi dengan tegas utus beberapa orang untuk kemudian menjemput baginda atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, fayati bihi, singkat cerita, datanglah kemudian Sayyidina Ali karena ada beberapa sahabat yang menjemputnya dalam keadaan sakit mata para bapak. Ya, pabasoko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi wa da'alahu pabara'a hatta kana lam yakun bihi wajah. Jadi ketika tiba Sayyidina Ali, Rasul langsung meludah kena matanya Sayyidina Ali. Tentunya dengan bijaknya. Ya, terlepas itu kemudian diludahi. Kemudian setelah diludahi, Sayyidina Ali sehat kembali sebagaimana lam yakun bihi wajah, sebagaimana dia gak sakit apa-apa sebelumnya. Langsung celing gitu loh, ajaib. Seperti di TV-TV atau seperti di film-film, seolah dia gak pernah sakit mata. Ini kan luar biasa. Ini adalah salah satu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Percayalah itu. Jadi ketika hari ini para bapak ketika sakit mata, sunnahnya diludahi. Ya, urusan sehat kembali atau justru malah makin parah, silakan, itu mau urusannya lain lagi. Jelas ini ada hadisnya gitu loh. Ya. Kalau hari ini sakit mata, datang ke ustadznya dia diludahi, apa yang terjadi? Marah luar biasa. Nuais matanya makin baru dan ciduna tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi ini sunnah loh para bapak ya. Jangan kemudian ingkari masa iya gitu. Enggak, ini hadisnya ada gitu loh. Diludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa yang terjadi? Matanya kembali sehat seperti semula, bahkan lebih sehat dibanding sebelumnya. Lam yakun bihi wajahun fa'atahu royah. Setelah itu kemudian baru royahnya dikasih. Apa itu royah? Panji peperangan yang tadi disebutkan, yang sama-sama kita tahu. Berarti penasarannya para sahabat yang pada saat itu berkerumun akhirnya terjawab sudah. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan memang terbukti pada peperangan setelah itu dan bahkan sebelumnya. Yang duel tiga ini adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, ada Hamzah, ada siapa? Lupa lagi saya. Ya, ada Khalid bin Walid. Berarti tiga orang ini, ada Khalid bin Walid, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Di antara orang ini tiga. Sebelumnya ada Hamzah. Sebelum Khalid bin Walid ada Hamzah, selain Ali dan Umar. Jadi tiga orang ini terus itu. Kenapa? Karena sudah dikasih panji juga, dan memang Nabi sudah punya firasat, punya mukjizat. Oh, Ali bin Abi Thalib. Dan memang Ali bin Abi Thalib di antara para sahabat gagahnya luar biasa dan sangat disegani oleh orang-orang kafir. Ya. Bukti lain ketika ada hadis, saya lupa lagi hadisnya nomor berapa, ketika Rasul ini menunjukkan bahwa ketika kita sakit, mata kita merah misalkan, belekan dan lain sebagainya, itu betul ya diludahi oleh baginda Nabi, sembuh. Ada kisah lain ketika Rasul dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, ya, kemudian dengan Sayyidina Abu Bakar ngumpet, Pak, para jamaah sekalian, bersembunyi di mana? Di Gua Sur, yang kemudian kelelahan tertidur di pundaknya Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita, ada satu lubang besar yang kemudian di lubang tersebut muncul kepala ular. Kebayang ya, ular zaman Nabi, orang-orangnya gede, berarti binatangnya juga gak kalah gede gitu loh. Bisa kebayang, bisa membayangkan lah.
dan sekecil apapun itu ular, ya kalau berbisa bahaya juga. Mau melukai apa? Mau melukai sang Nabi, mau melukai uswahnya kita, Rasul kita. Hingga akhirnya apa? Saking cintanya Abu Bakar As-Siddiq takut melukai Nabi karena memang pundaknya direndotan lah ya. Tertidur Nabi, jempol kakinya ditutup, lubang tersebut ditutup dengan jempol kakinya. Kebayang sudah diapain gitu loh Sayyidina Abu Bakar, kakinya itu, jempolnya dipatok lah. Hingga akhirnya menahan sakitnya, berlinang air mata membasahi Nabi. Akhirnya Nabi bertanya, "Kau kenapa Sayyidina Abu Bakar? Wahai sahabat, kau kenapa? Kau masih belum bisa merelakan kepergian kita dari Mekah. Yang kita tinggalkan di Mekah belum ikhlas." "Enggak ya Rasul." Ditanya apa? "Enggak ya Rasul." Pas kemudian Nabi melihat jempolnya baru. Hingga akhirnya apa? Diludahi. Dua tuh kisahnya. Ya. Dua ya. Ini mudah-mudahan kuat gitu loh ya. Secara pemahaman kita, secara kemudian kepercayaan kita, yakin gitu loh. Jadi jangan kemudian punten gitu ya, sedikit membahas kaitan dengan yang sukanya rehat gitu ya, kemudian mainannya ludah. Nah, memang Nabi juga melakukan, tapi kemudian ingat ya, kalau kemudian indikasi atau kemudian niatnya juga akan beda gitu ya. Wallahu a'lam lah. Dalam hal ini ya, saya belum bisa menafsirkan kaitan dengan itu. Yang jelas, toh memang pada zaman Nabi juga ada. Jadi sekali lagi, para bapak semuanya ya. Tetapi kemudian ketika kita atau saya lah masih kecil, saya masih ingat, ketika sakit mata pakai pipis katanya air seni gitu. Dasarnya apa gitu? Ya, daripada kemudian malah najis kan gitu ya. Ya, coba kalau kita pahami hadis ini gitu ya. Ya, terlepas kemudian sembuh atau justru lebih parah, kita sudah melaksanakan sunnah Rasul daripada menggunakan air seni, najis pula, kena mata pula gitu loh. Ya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil di antaranya. Ya. Jadi Nabi meludahi Sayyidina Ali dan sembuh ya, sampai kemudian lam yakun bihi wajahun fa'atahu arroya, dikasihlah kemudian, penasaran para sahabat udah terjawab ya. Lalu kemudian faqala Ali radhiyallahu anhu, tiba-tiba kaget gitu loh, dikasih, orang mau berkerumun pengen kok, kemudian saya lagi sakit tiba-tiba sembuh, bagaimana kemudian kan? Kita serba dikagetkan kalau dalam kondisi atau dalam posisi Sayyidina Ali, pasti kaget para bapak. Kemudian faqala Ali radhiyallahu anhu, bertanya Ali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Apakah dengan panji ini kita harus kemudian memerangi orang-orang tersebut hatta yakunu mislana, sampai mereka kemudian menjadi bagian yang sama dengan kita, atau sampai mereka masuk Islam? Ya, jadi yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib, apakah kita harus bunuh itu orang, atau kemudian kita harus perangi sehingga mereka mau, artinya dengan paksaan lah katakanlah. Lantas Nabi langsung menjawab, karena tipikal Nabi jelas ya, ketika orang bertanya tidak pernah bertele-tele, langsung dengan tegas dijawab, kecuali pertanyaannya memberatkan umatnya nanti, kita saat ini, itu ditunda dulu pertanyaan atau jawabannya. Tapi kalau berkaitan dengan yang tidak memberatkan nanti kepada umatnya atau kita, katakanlah, beliau langsung jawab. Unfus ala rislika hatta tansila bisa hatihi. Ini bahasanya bahasa kinayah atau majas.
peribahasa atau bahasanya ya beda dengan arti sebenarnya. Unfus ala rislika, berjalanlah engkau dengan pelan, dengan tenang, hatta tansila bisahatihim sumadhum ilal Islam, ya, sehingga engkau masuk ke wilayahnya, ke wilayah mereka, kemudian sumadhum, dan tunjukkan gitu loh, hidayah atau petunjuk untuk kemudian orang-orang tersebut hingga ilal Islam, sampai masuk Islam. Berarti Nabi menganjurkan Sayyidina Ali untuk menyebarkan agama Islam dengan tentunya sebagaimana judulnya, Islam adalah rahmatan lil alamin, dengan bijaksana, dengan kebaikan. Ya, jadi Nabi tidak pernah memerangi orang-orang yang memang ya sebelumnya nggak memerangi gitu. Bahkan yang jolim saja Nabi masih berbuat baik. Jadi Islam tidak mengajarkan kemudian proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Islam dalam hal ini mengajak orang-orang di luar non-muslim atau di luar Islam untuk masuk ke agama Islam itu dengan kekerasan, tidak. Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan dakwahnya dengan bijaksana, dengan baik hati. Kalau orang itu sudah memerangi, baru kita perangi. Prinsipnya begitu, ya. Tapi kita mah nggak ada lah hari ini yang memerangi gitu loh ya. Nggak ada yang memerangi secara terang-terangan. Nah ini kemudian hadis ini atau risalah ini dilanjutkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas. Dan berjalan menyusuri jalan jazirah Arab hingga ke Cina, menyebarluaskan agama Islam. Bahkan wallahu a'lam tapi ya dikisahkan bahwa Abi Waqqas ini wafat di Cina. Maka jangan heran ketika ada peribahasa utlubul ilma walau bisi, karena Sa'id bin Abi Waqqas atau Abi Waqqas lah katakanlah, ini menyusuri jalan untuk menyebarluaskan agama Islam sampai tiba di Cina dan wafat di Cina. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya, karena sudah bisa ternyata nggak terasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya senantiasa oleh Allah. Ya, senantiasa kita bisa mengikuti pengajian selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.